Halo penonton inspirasi Aris Panda. Kita jumpa lagi di video inspirasi dan motivasi. Yang belum subscribe, jangan lupa ya subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari inspirasi Aris Panda. Selamat mengikuti. Kisah inspiratif. Gadis kecil berhati malaikat. Yuyuan nama gadis itu. Kisah tentang seorang gadis kecil yang cantik, yang memiliki sepasang bola mata yang indah dan hati yang lugu dan polos. Dia adalah seorang yatim piatu dan hanya sempat hidup di dunia ini selama 8 tahun. Satu kata terakhir yang ia tinggalkan adalah, "Aku pernah datang dan aku sangat nurut." Anak ini rela melepaskan pengobatan, padahal sebelumnya dia telah memiliki dana pengobatan sebanyak $540.000 yang didapat dari perkumpulan orang Chinese seluruh dunia, dan membagi dana tersebut menjadi 7 bagian yang dibagikan kepada 7 anak kecil yang juga sedang berjuang menghadapi kematian. Dan dia rela melepaskan pengobatannya. Begitu lahir, dia sudah tidak mengetahui siapa orang tua kandungnya. Dia hanya memiliki seorang papa yang mengadopsinya. Papanya berumur 30 tahun, yang bertempat tinggal di provinsi Sichuan, kecamatan Shuangliu, kota Shangxinsen, Yuya, Chu. Karena miskin, maka selama ini ia tidak menemukan pasangan hidupnya. Kalau masih harus mengadopsi anak kecil ini, mungkin tidak ada lagi orang yang mau dilamar olehnya. Pada tanggal 30 November 1996, tanggal 20 bulan 10 Imlek, adalah saat di mana papanya menemukan anak kecil tersebut di atas hamparan rumput. Di sanalah papanya menemukan seorang bayi kecil yang sedang kedinginan. Pada saat menemukan anak ini, di dadanya terdapat selembar kartu kecil tertulis 20 November jam 12. Melihat anak kecil ini menangis dengan suara tangisnya yang sudah mulai melemah, papanya berpikir kalau tidak ada orang yang memperhatikannya, maka kapan saja bayi ini bisa meninggal. Dengan berat hati, papanya memeluk bayi tersebut dengan menghela nafas dan berkata, "Saya makan apa, maka kamu juga ikut apa yang saya makan." Kemudian bapaknya memberikan dia nama Yuyuan. Ini adalah kisah seorang pemuda yang belum menikah yang membesarkan seorang anak, yang ada ASI dan juga tidak mampu membeli susu bubuk. Hanya mampu memberi makan bayi tersebut dengan air tajin atau air beras. Maka dari kecil, anak ini tumbuh menjadi lemah dan sakit-sakitan. Tetapi anak ini sangat penurut dan sangat patuh. Musim silih berganti,
Yuan pun tumbuh dan bertambah besar serta memiliki kepintaran yang luar biasa. Para tetangga sering memuji Yuan sangat pintar. Walaupun dari kecil sering sakit-sakitan dan mereka sangat menyukai Yuan. Di tengah ketakutan dan kecemasan papanya, Yuan pelan-pelan tumbuh dewasa. Yuan yang hidup dalam kesusahan memang luar biasa. Mulai dari umur 5 tahun, dia sudah membantu papa mengerjakan pekerjaan rumah. Mencuci baju, memasak nasi, dan memotong rumput. Setiap hal dia kerjakan dengan baik. Dia sadar dia berbeda dengan anak-anak lain. Anak-anak lain memiliki sepasang orang tua, sedangkan dia hanya memiliki seorang bapak. Keluarga ini hanya mengandalkan dia dan papa yang saling menopang. Dia harus menjadi seorang anak yang penurut, tidak boleh membuat papa menjadi sedih dan marah. Pada saat dia masuk sekolah dasar, dia sendiri sudah sangat mengerti harus giat belajar dan menjadi juara sekolah. Inilah yang bisa membuat papanya yang tidak berpendidikan menjadi bangga di desanya. Dia tidak pernah mengecewakan papanya. Dia pun bernyanyi untuk papanya. Setiap hal yang lucu yang terjadi di sekolahnya diceritakan kepada papanya. Kadang-kadang dia bisa nakal dengan mengeluarkan soal-soal yang susah untuk menguji papanya. Setiap kali melihat senyuman papanya, dia merasa puas dan bahagia. Walaupun tidak seperti anak-anak lain yang memiliki mama, tetapi bisa hidup bahagia dengan papa. Ia sudah sangat berbahagia. Mulai dari bulan Mei 2005, Yuan mulai mengalami mimisan. Pada suatu pagi, saat Yuan sedang mencuci muka, ia menyadari bahwa air cuci mukanya sudah penuh dengan darah yang ternyata berasal dari hidungnya. Dengan berbagai cara, tidak bisa menghentikan pendarahan tersebut, sehingga papanya membawa Yuan ke puskesmas desa untuk disuntik. Tetapi sayangnya dari bekas suntikan itu juga mengeluarkan darah dan tidak mau berhenti. Di bahannya mulai bermunculan bintik-bintik merah. Dokter tersebut menyarankan papanya untuk membawa Yuan ke rumah sakit untuk diperiksa. Begitu tiba di rumah sakit, Yuan tidak mendapatkan nomor karena antrian sudah panjang. Yuan hanya bisa duduk sendiri di kursi yang panjang untuk menutupi hidungnya. Darah yang keluar dari hidungnya bagaikan air yang terus mengalir dan memerahi lantai. Karena papanya merasa tidak enak, kemudian mengambil sebuah baskom kecil untuk menampung darah yang keluar dari hidung Yuan. Tidak sampai 10 menit, baskom yang kecil tersebut sudah penuh berisi darah yang keluar dari hidung Yuan. Dokter yang melihat keadaan ini cepat-cepat membawa Yuan untuk diperiksa. Setelah diperiksa, dokter menyatakan bahwa Yuan terkena leukemia ganas. Pengobatan penyakit tersebut sangat mahal, yang memerlukan biaya sebesar $300.000. Papanya mulai cemas melihat anaknya yang berbaring lemah di ranjang. Papanya hanya memiliki satu niat, yaitu menyelamatkan anaknya. Dengan berbagai cara meminjam uang ke sanak saudara dan teman, dan ternyata uang yang terkumpul sangatlah sedikit.
Papanya akhirnya mengambil keputusan untuk menjual rumahnya yang merupakan harta satu-satunya. Tapi karena rumahnya terlalu kumuh, dalam waktu yang singkat tidak bisa menemukan seorang pembeli. Melihat mata papanya yang sedih dan pipi yang kian hari kian kurus, dalam hati Yuan merasa sedih. Pada suatu hari Yuan menarik tangan papanya. Air mata pun mengalir dikala kata-kata belum sempat terlontar. "Papa, saya ingin mati." Papanya dengan pandangan yang kaget melihat Yuan. "Kamu baru berumur 8 tahun, kenapa mau mati?" "Saya adalah anak yang dipungut. Semua orang berkata nyawa saya tak berarti. Tidaklah cocok dengan penyakit ini. Biarlah saya keluar dari rumah sakit ini." Pada tanggal 18 Juni, Yuan mewakili papanya yang tidak mengenal huruf menandatangani surat keterangan pelepasan perawatan. Anak yang berumur 8 tahun itu pun mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pemakamannya sendiri. Hari itu juga setelah pulang ke rumah, Yuan yang sejak kecil tidak pernah memiliki permintaan, hari itu meminta 2 permohonan kepada papanya. Dia ingin memakai baju baru dan berfoto. Yuan berkata kepada papanya, "Setelah saya tidak ada, kalau papa merindukan saya, lihatlah foto ini." Hari kedua, papanya menyuruh bibi menemani Yuan pergi ke kota dan membeli baju baru. Yuan sendirilah yang memilih baju yang dibelinya. Bibinya memilihkan satu rok yang berwarna putih dengan corak bintik-bintik merah. Begitu mencoba dan tidak rela melepaskannya. Kemudian mereka bertiga tiba di sebuah studio foto. Yuan kemudian memakai baju barunya dengan pose secantik mungkin, berjuang untuk tersenyum. Bagaimanapun ia berusaha tersenyum, akhirnya juga tidak bisa menahan air matanya yang mengalir keluar. Kalau bukan karena seorang wartawan Chuan Yuan yang bekerja di surat kabar Cheng Duan Bao, Yuan akan seperti selembar daun yang lepas dari pohon dan hilang di tiup angin. Setelah mengetahui keadaan Yuan dari rumah sakit, Chuan Yuan kemudian menuliskan sebuah laporan, menceritakan kisah Yuan secara detail. Cerita tentang anak yang berumur 8 tahun mengatur pemakamannya sendiri dan akhirnya menyebar ke seluruh kota Rongcheng. Banyak orang-orang yang tergugah oleh seorang anak kecil yang sakit itu. Dari ibu kota sampai satu negara, bahkan sampai ke seluruh dunia. Mereka mengirim email ke seluruh dunia untuk menggalang dana bagi anak ini. Dunia yang damai ini menjadi suara panggilan yang sangat kuat bagi setiap orang. Hanya dalam waktu 10 hari, dari perkumpulan orang Chinese di dunia saja telah mengumpulkan $560.000. Biaya operasi pun telah tercukupi. Titik kehidupan Yuan sekali lagi dihidupkan oleh cinta kasih semua orang. Setelah itu, pengumuman penggalangan dana dihentikan, tetapi dana terus mengalir dari seluruh dunia. Dana pun telah tersedia dan para dokter sudah ada untuk mengobati Yuan. Satu demi satu gerbang kesulitan pengobatan juga telah dilewati.
Semua orang menunggu hari suksesnya Yuyuan. Ada seorang teman di email bahkan menulis, "Yuyuan, anakku yang tercinta, saya mengharapkan kesembuhanmu dan keluar dari rumah sakit. Saya mendoakanmu cepat kembali ke sekolah. Saya mendambakanmu bisa tumbuh besar dan sehat. Yuyuan, anakku tercinta." Pada tanggal 21 Juni, Yuyuan yang telah melepaskan pengobatan dan menunggu kematian akhirnya dibawa kembali ke ibu kota. Karena yang sudah terkumpul membuat jiwa yang lemah ini memiliki harapan dan alasan untuk terus bertahan hidup. Yuyuan akhirnya menerima pengobatan dan dia sangat menderita di dalam sebuah pintu kaca tempat dia berobat. Yuyuan kemudian berbaring di ranjang untuk diinfus. Ketekanan anak kecil ini membuat semua orang kagum padanya. Dokter yang menangani dia, Simin, berkata, dalam perjalanan proses terapi akan mendatangkan mual yang sangat hebat. Pada permulaan terapi, Yuyuan sering sekali muntah. Tetapi Yuyuan tidak pernah mengeluh. Pada saat pertama kali melakukan pemeriksaan sumsum tulang belakang, jarum suntik ditusukkan dari depan dadanya. Tetapi Yuyuan tidak menangis dan juga tidak berteriak. Bahkan tidak meneteskan air mata. Yuyuan yang dari lahir sampai maut menjemput tidak pernah mendapat kasih sayang seorang ibu. Pada saat dokter Simin menawarkan Yuyuan untuk menjadi anak perempuannya, air mata Yuyuan pun mengalir tak terbendung. Hari kedua saat dokter Simin datang, Yuyuan dengan malu-malu memanggil dengan sebutan "Si Mama". Pertama kalinya mendengar suara itu, Simin kaget. Dan kemudian dengan tersenyum lalu menjawab, "Anak yang baik." Semua orang mendambakan sebuah keajaiban dan menunggu momen di mana Yuyuan hidup dan sembuh kembali. Banyak masyarakat datang untuk menjenguk Yuyuan, dan banyak orang menanyakan kabar Yuyuan dari email. Selama 2 bulan Yuyuan melakukan terapi dan telah berjuang menerobos 9 pintu maut. Pernah mengalami pendarahan di pencernaan dan selalu selamat dari bencana. Sampai akhirnya, darah putih dari tubuh Yuyuan sudah bisa terkontrol. Semua orang-orang pun menunggu kabar baik dari kesembuhan Yuyuan. Tetapi efek samping yang dikeluarkan oleh obat-obat terapi sangatlah menakutkan. Apalagi dibandingkan dengan anak-anak leukemia yang lain. Fisik Yuyuan jauh sangat lemah. Setelah melewati operasi tersebut, fisik Yuyuan semakin lemah. Pada tanggal 20 Agustus, Yuyuan bertanya kepada wartawan Fu Yuan, "Tante, kenapa mereka mau menyumbang dana untuk saya?" Tanya Yuyuan kepada wartawan tersebut. Wartawan tersebut menjawab, "Karena mereka semua adalah orang yang baik hati." Yuyuan kemudian berkata, "Tante, saya juga mau menjadi orang yang baik hati." Wartawan itu pun menjawab, "Kamu memang orang yang baik. Orang baik harus saling membantu agar bisa berubah menjadi semakin baik." Yuyuan dari bawah bantal tidurnya mengambil sebuah buku dan diberikan kepada Fu Yuan
"Tante, ini adalah surat wasiat saya." Fu Yuan kaget sekali membuka dan melihat surat tersebut. Ternyata Yu Yuan telah mengatur tentang pengaturan pemakamannya sendiri. Ini adalah seorang anak yang berumur 8 tahun yang sedang menghadapi sebuah kematian dan di atas ranjang menulis 3 halaman surat wasiat dan dibagi menjadi 6 bagian. Dengan pembukaan Tante Fu Yuan dan diakhiri dengan selamat tinggal Tante Fu Yuan. Dalam satu artikel itu, nama Fu Yuan muncul 7 kali dan masih ada 9 sebutan singkat Tante wartawan. Di belakang ada 16 sebutan dan itu adalah kata setelah Yu Yuan meninggal. Tolong. Dan dia juga ingin menyatakan terima kasih serta selamat tinggal kepada orang-orang yang selama ini telah memperhatikan dia lewat surat kabar. Sampai jumpa, Tante. Kita berjumpa lagi dalam mimpi. Tolong jaga bapak saya. Dan sedikit dari dana pengobatan ini bisa diberikan kepada sekolah saya. Dan katakan ini juga pada pemimpin Barat. Setelah saya meninggal, biaya pengobatan itu dibagikan kepada orang-orang yang sakit seperti saya, biar mereka lekas sembuh. Surat wasiat itu membuat Fu Yuan tidak bisa menahan tangis yang membasahi pipinya. Kamu pernah datang dan aku sangat takut. Demikianlah kata-kata yang keluar dari bibir Yu Yuan. Pada tanggal 22 Agustus, karena pendarahan di pencernaan hampir 1 bulan, Yu Yuan tidak bisa makan dan hanya bisa mengandalkan infus untuk bertahan hidup. Mula-mulanya berusaha mencuri makan. Yu Yuan mengambil mie instan dan memakannya. Hal ini membuat pendarahan di pencernaan Yu Yuan semakin parah. Dokter dan perawat pun secepatnya memberikan pertolongan darurat dan memberi infus dan transfer darah setelah melihat pendarahan Yu Yuan yang sangat hebat. Dokter dan para perawat pun ikut menangis. Semua orang ingin membantu meringankan penderitaannya, tetapi tetap tidak bisa membantunya. Yu Yuan yang telah menderita karena penyakit tersebut akhirnya meninggal dengan tenang. Semua orang tidak bisa menerima kenyataan ini. Melihat malaikat kecil yang cantik, yang suci bagaikan air, sungguh telah pergi ke dunia lain. Di kecamatan Sichuan, sebuah email pun dipenuhi tangisan mengantar kepergian Yu Yuan. Banyak yang mengirimkan ucapan turut berduka cita dengan karangan bunga yang ditumpuk setinggi gunung. Ada seorang pemuda berkata dengan pelan, "Anak kecil, kamu sebenarnya adalah malaikat kecil di atas langit. Kepakkanlah kedua sayapmu. Terbanglah." Demikian kata-kata dari seorang pemuda tersebut. Pada tanggal 26 Agustus, pemakaman Yu Yuan dilaksanakan saat hujan gerimis. Di depan rumah duka, banyak orang-orang berdiri dan menangis mengantar kepergian Yu Yuan. Mereka adalah papa mama Yu Yuan
yang tidak dikenal oleh Yuyuan semasa hidupnya. Demi Yuyuan yang menderita karena leukemia dan melepaskan pengobatan demi orang lain, maka datanglah papa mama dari berbagai daerah yang diam-diam mengantarkan kepergian Yuyuan. Di depan kuburnya terdapat selembar foto Yuyuan yang sedang tertawa. Di atas batu nisannya tertulis, "Aku pernah datang dan aku sangat patuh. 30 November 1996 sampai 22 Agustus 2005. Dan di belakangnya terukir perjalanan singkat riwayat hidup Yuyuan. Dua kalimat terakhir adalah di saat dia masih hidup. Telah menerima kehangatan dari dunia. Beristirahatlah gadis kecilku. Nirwana akan menjadi lebih ceria dengan adanya dirimu." Sesuai pesan dari Yuyuan, sisa dana $540.000 tersebut disumbangkan kepada anak-anak penderita leukemia lainnya. 7 anak yang menerima bantuan dana Yuyuan itu adalah Sili, Wang Xijiang, Liu Linglu, Sang Yuji, Gao Jian, Wang Ji. 7 anak kecil yang kasihan ini semua berasal dari keluarga tidak mampu. Mereka adalah anak-anak miskin yang berjuang melawan kematian. Pada tanggal 24 September, anak pertama yang menerima bantuan dari Yuyuan di rumah sakit Huaxi berhasil melakukan operasi. Senyuman yang mengambang pun terlukis di raut wajah anak tersebut. Saya telah menerima bantuan dari kehidupan Anda. Terima kasih, adik Yuyuan. Kamu pasti sedang melihat kami di atas sana. Jangan risau. Kelak di batu nisan, kami juga akan mengukirnya dengan kata-kata. Aku pernah datang dan aku sangat patuh. Renungkanlah kisah tadi, bahwa ketulusan cinta adalah didasari dari hati. Semua tidak memandang dan tidak pilih-pilih. Jika kita ingin dihargai, maka pedulilah terhadap orang lain. Dan berikanlah kebaikan yang bisa engkau bagikan. Tentu saja didasari dengan kesadaran dan keikhlasan. Hidup memang harus diperjuangkan. Walaupun Tuhan yang menentukan, tapi selayaknya kita sebagai umatnya harus selalu berusaha